Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah fikih akan mempresentasikan terkait azan, iqamah, dan sholat berjamaah. Untuk kesempatan kali ini saya pribadi Aisyah Maulidina akan menjelaskan terkait ketentuan sholat berjamaah. Terkait ketentuan sholat berjamaah itu sendiri, yang pertama kita akan membahas terkait pengertian dan dasar hukum sholat berjamaah itu sendiri. Sholat berjamaah didefinisikan apabila terdapat 2 orang atau lebih yang melaksanakan sholat secara bersama-sama, sedangkan salah seorang di antara mereka mengikuti sebagian yang lainnya. Orang yang mengikuti itu disebut makmum, dan orang yang diikuti tersebut itu disebut dengan imam. Yang demikian itulah dinamakan sholat berjamaah. Kemudian terkait dasar hukum dari sholat berjamaah itu sendiri, para ulama berbeda pendapat dalam pengklasifikasian hukum tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah, ada yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, dan ada juga yang berpendapat bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Akan tetapi secara umum ulama sepakat bahwa sholat berjamaah itu termasuk satu ibadah yang paling agung untuk dilaksanakan di masjid, sehingga kebanyakan ulama sepakat bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian mengapa sangat dianjurkan? Karena ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat tinggi, yakni 27 kali atau 27 derajat lebih baik daripada sholat munfarid atau sholat sendiri. Kemudian sehingga ada suatu hadis yang sangat menganjurkan terhadap kaum laki-laki, lebih tepatnya itu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dilakukan di masjid. Sedangkan untuk kaum wanita tidak dianjurkan, tidak wajib atau tidak dianjurkan seperti layaknya laki-laki, akan tetapi kaum wanita itu lebih dianjurkan atau lebih baiknya jika menunaikan sholat secara berjamaah itu di rumah saja, sebab hal tersebut itu diperkirakan lebih aman untuk menjaga diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua terkait ketentuan sholat berjamaah. Ketentuan sholat berjamaah yang pertama itu terdapat ketentuan sholat berjamaah itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas terkait tata cara sholat berjamaah. Tata caranya sholat berjamaah itu, yang pertama, imam berdiri di barisan paling depan dan mengatur barisan shaf makmum supaya lurus dan rapat, sehingga sebelum melaksanakan sholat jamaah itu imam diharapkan mampu mengatur barisan shaf terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat jamaah. Yang kedua, makmum berdiri di belakang imam dengan ketentuan posisi sebagai berikut. Yang pertama, jika makmumnya itu satu orang laki-laki, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang sedikit. Yang kedua, jika makmum seorang perempuan, maka makmum berdiri di sebelah kiri imam agak jauh ke belakang. Yang ketiga, apabila makmum ada 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, maka makmum laki-laki berdiri agak ke belakang sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuannya berdiri di sebelah kiri imam agak ke belakang sedikit. Kemudian apabila makmumnya lebih dari 2, bahkan 3 dan seterusnya, maka seluruh jamaah berdiri rapat di belakang imam. Kemudian yang urutan makmum dalam jumlah banyak. Jika makmumnya dalam jumlah banyak, maka urutan paling depan yakni laki-laki dewasa, kemudian disusul oleh anak laki-laki,
kemudian disusul oleh anak perempuan, dan yang terakhir yakni perempuan dewasa. Yang ketiga, tata cara dari sholat berjamaah ini berniat sholat berjamaah sesuai dengan kedudukannya. Jika dia berkedudukan sebagai seorang imam, maka juga dia harus mendasarkan niatnya sebagai seorang imam. Jika dia berkedudukan sebagai seorang makmum, maka dia juga harus mendasarkan niat sholat tersebut itu sebagai makmum. Kemudian yang keempat, makmum mengikuti gerakan imam dan sehingga yang pada bagian terakhir tentang tata cara sholat berjamaah, imam dan makmum akhirnya bersama-sama menunaikan sholat dengan cara imam melakukan gerakan sholat terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh makmum. Kemudian ketentuan imam ketika sholat berjamaah. Yang pertama, ketentuan imam, seorang bisa dijadikan imam apabila ia termasuk orang yang paling fasih pada bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling memahami agama, orang yang paling tua. Maksudnya yang paling tua itu apabila dirasa kedua orang itu sama-sama fasih pada bacaannya, ada orang muda dan orang tua, mereka sama-sama fasih dalam urusan membaca Al-Quran atau pelafalan Al-Quran, maka sebaiknya pemilihan imam itu lebih diutamakan, lebih diprioritaskan terhadap seniornya atau orang yang lebih tua itu tadi. Kemudian orang yang punya tempat atau orang yang memiliki kuasa atas tempat tersebut, atau dalam pengertian lain yakni orang yang bermukim lebih baik menjadi imam daripada orang yang musafir. Kemudian seorang boleh dijadikan imam yakni anak laki-laki yang sudah mumayyiz dan juga orang buta yang qori dan alim. Kemudian seorang yang makruh dijadikan imam yakni orang yang dibenci kaumnya, perempuan yang sering dimarahi suaminya, orang yang suka bertengkar, orang yang sukar membayar hutang, dan imam laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahramnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian seorang yang tidak boleh dijadikan imam yaitu orang yang memiliki uzur terhadap orang lain, baik sesama uzurnya atau tidak, kemudian orang fasik terhadap orang yang taat, kemudian orang perempuan terhadap laki-laki. Kemudian terkait ketentuan makmum ketika sholat berjamaah, yang pertama, seorang makmum itu harus berniat mengikuti imam. Kemudian makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala perbuatannya, termasuk rukun ataupun sunah-sunah yang dilakukan oleh imam ketika sholat. Kemudian makmum mengetahui gerak-gerik perbuatan imam, baik hal tersebut diketahui secara langsung maupun melihat dari jamaah yang berada di saf barisan belakang imam atau saf barisan depan kita. Kemudian makmum berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian tempat berdirinya makmum tidak boleh melebihi depan arah kiblat dari imamnya. Kemudian makmum sebaiknya tidak menjadikan imam orang yang diketahui tidak sah salatnya. Kemudian posisi seorang makmum untuk shaf yang paling depan lebih diutamakan para ulama, kemudian diikuti oleh orang-orang berilmu dan orang-orang tua yang paham dan berpengalaman. Kemudian terkait uzur yang memperbolehkan, telah kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu sangat dianjurkan, bahkan sampai ada pendapat ulama yang mewajibkan sholat berjamaah itu untuk ditunaikan. Maka ada beberapa halangan atau beberapa uzur syar'i yang memperbolehkan kita sebagai umat muslim untuk meninggalkan sholat berjamaah itu sendiri. Yang pertama, kita boleh meninggalkan sholat berjamaah apabila terdapat hujan deras yang menyebabkan seorang itu harus menutupi atau melindungi kepalanya, pengecualian jika seorang tersebut dapat melindungi dirinya, seperti adanya jas hujan ataupun payung. Itu tidak akan menghalangi kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, sehingga hujan tidak bisa dijadikan uzur syar'i apabila terdapat pengecualian tersebut. Kemudian yang kedua, ketika dihadapkan dengan hidangan makanan, dan ketika mau buang air kecil ataupun air besar, dan ketika cuaca begitu dingin. Kemudian ketika kita mengalami sakit yang sangat-sangat kronis atau penyakit yang sangat parah sehingga menyulitkan kita untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid atau musola terdekat. Kemudian karena sebab banjir besar atau bencana alam lainnya ataupun gangguan keamanan lainnya.
Kemudian adanya sholat berjamaah ini pastinya ada hikmah di balik anjuran tersebut. Yang pertama itu hikmah dari pelaksanaan sholat berjamaah ini yang pertama itu mengikhlaskan hati kita menuju masjid semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala dan kebaikan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua itu mempererat silaturahmi sesama muslim serta memupuk rasa persaudaraan. Kemudian yang ketiga itu dapat menghilangkan kotoran hati dan niat-niat buruk. Kemudian menjadikan disiplin diri dalam mematuhi instruksi imam dalam diam, menyimak, mengikuti, dan seksama. Kemudian melatih dan mendorong pikiran agar dapat konsentrasi dengan penuh khusyuan saat menunaikan sholat berjamaah. Kemudian kita akan semakin semangat untuk belajar Al-Quran dan pemahaman terkait isi kandungannya agar menjadi imam yang memenuhi kriteria imam secara syar'i. Kemudian pembahasan ketiga terkait ketentuan makmum masbuk. Dalam hal ini makmum itu kan orang yang mengikuti setiap gerakan imam ketika sholat. Makmum itu sendiri dibedakan menjadi dua, ada makmum muwafiq dan ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang mengikuti sholat berjamaah dengan imam dari awal sampai akhir. Batas minimalnya yakni makmum tersebut sempat mengikuti rukuknya imam pada rakaat pertama. Dalam arti lain, seorang makmum yang masih punya kesempatan waktu untuk membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Sedangkan makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal dari gerakan imam, sehingga makmum tersebut harus menyempurnakan jumlah rakaat sholat yang ia tinggalkan dari sholatnya imam setelah imam salam. Batas akhir terhitungnya 1 rakaat ketika makmum dapat mengikuti rukuknya imam. Walaupun ia tidak membaca Al-Fatihah bersama imam, hanya rukuk bersama imam sudah terhitung 1 rakaat. Dalam pengertian lain berarti makmum yang tidak punya cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Sedangkan terkait ketentuan seorang makmum yang masbuk diantaranya yakni bila imam masih berdiri maka makmum boleh langsung takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Jika makmum masbuk itu menemukan imam dalam keadaan masih berdiri lalu makmumnya itu takbiratul ihram, maka ia diperbolehkan langsung membaca Al-Fatihah tanpa perlu ta'awud ataupun doa iftitah terlebih dahulu. Kemudian apabila bacaan Al-Fatihah makmum belum selesai dan imam sudah rukuk, maka makmum masbuk langsung mengikuti imam rukuk tanpa perlu menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian apabila makmum masbuk menemukan imam dalam keadaan rukuk, maka setelah takbir makmum boleh langsung rukuk tanpa harus membaca takbir intikal Allahu Akbar itu, dan jika makmum menemukan tumakninah dalam rukuk tersebut maka dia terhitung terdapat 1 rakaat. Apabila makmum rukuk dan belum tumakninah dan bersamaan dengan imam i'tidal, maka makmum tidak dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Apabila makmum masbuk menemukan imam dalam keadaan sujud atau duduk di antara 2 sujud atau tasyahud, maka setelah takbir makmum langsung mengikuti posisi gerakan imam, akan tetapi hal tersebut menyebabkan makmum dianggap tidak mendapatkan rakaat tersebut. Jika makmum masbuk tertinggal 1 rakaat ataupun lebih, maka ia harus menyempurnakan sholatnya dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sholat yang berlaku dalam rakaat berikutnya. Kemudian hendaklah seorang makmum itu berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait bagaimana sih cara mengingatkan imam jika ia lupa dalam pelaksanaan sholat jamaahnya. Imam yang lupa dalam melaksanakan kegiatan ataupun tahapan-tahapan sholat, maka makmum harus mengingatkannya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengingatkan imam yang lupa cukup dengan bacaan subhanallah. Hal tersebut itu berlaku bagi makmum laki-laki. Jika pada makmum perempuan hanya berlaku tepukan tangan bagi makmum perempuan. Dengan satu catatan, upaya tersebut harus sampai terdengar oleh imam. Detail praktik terkait cara mengingatkan imam yang lupa ketika pelaksanaan sholat berjamaah itu sebagai berikut. Yang pertama, bagi laki-laki itu cukup mengucapkan cara seorang laki-laki mengingatkan imam yang lupa dengan cara mengucapkan tasbih yakni subhanallah dengan suara sewajarnya, tidak keras dan juga tidak terlalu pelan. Sekiranya suara tersebut itu terdengar oleh imam itu sudah cukup. Kemudian bagi makmum perempuan, cara mengingatkan imam yang lupa
adalah dengan menepukkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri sehingga bunyinya akan lebih pelan, bukan dilakukan dengan cara memukulkan telapak tangan dengan telapak tangan satunya seperti layaknya orang yang bertepuk tangan, bukan seperti itu. Kemudian jika imam melakukan kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek, maka cara makmum mengingatkannya dengan ikut membaca potongan ayat yang dibaca oleh imam yang terjadi kesalahan tadi dengan benar sehingga imam itu menjadi terbantu memperbaiki bacaannya yang kurang benar. Yang pokok pembahasan berikutnya terkait bagaimana sih cara kita menggantikan imam yang batal di tengah-tengah sholat berjamaah. Lah, itu seperti ini. Apabila dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu terjadi sesuatu pada imam, maka makmum yang berdiri di belakang imam itu dianjurkan untuk segera menggantikannya. Maka sebab itulah penjelasan terkait posisi seorang makmum ketika sholat berjamaah itu perlu diatur, berguna sebagai salah satu upaya tindakan preventif mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan sholat berjamaah yang dilaksanakan. Upaya lainnya, ketika terjadi udzur imam saat sholat berjamaah itu kemudian dia keluar dari barisan sholat, maka imam yang keluar tersebut harus menunjuk salah seorang makmum untuk menggantikannya menjadi imam. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara imam yang keluar barisan sholat tersebut menarik tangan salah seorang makmum untuk maju ke depan. Jika imam yang keluar tidak menunjuk salah satu makmum, maka makmum tersebut harus peka. Dia yang berada pada tepat di belakang imam itu harus maju ke depan untuk menggantikan imam, sehingga dianjurkan seorang yang menempati saf belakang itu adalah orang-orang yang layak dijadikan imam, terutama orang-orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait materi adzan, iqamah, dan sholat berjamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.